Ketemu lagi dengan saya Dr. Marsha di acara podcast dari Bali Royal Hospital dalam Doctor's Diary. Nah, pada hari ini sudah hadir di sini. Hai, satu orang dokter ganteng. Siapa dok? Saya Perkenalkan. dengan Dr. Ricky Sunandar. Saya sebagai Kepala Unit IGD, HD, dan juga Sport Terapi di Bali Royal Hospital. Weh, sudah ada Dokter Ricky di sebelah saya yang nantinya kita akan berbincang-bincang ya dok ya tentang layanan yang ada dalam jangkauannya Dokter Ricky nih. Salah satunya mungkin HD ya dok ya, cuci darah. Oke, mungkin biar Sobat Bros kenal nih dok, kalau misalnya kata pepatah kan nggak kenal maka nggak sayang tuh. Kalau cuci darah atau hemodialisa itu apa sih dok? Oke, jadi hemodialisa atau cuci darah itu namanya cuci darah. Serem banget kayaknya ya dicuci. Dicuci pakai rinso, enggak gitu ya dok ya. Jadi cuci darah itu terjadi pada orang yang sudah didiagnosa gagal ginjal kronis, dan itu pun harus gagal ginjal yang sudah stage akhir dok. Yang udah yang stage 5, kalau dia masih gagal ginjal tuh dia ada stagingnya 1 sampai 5. Kalau 1, 2, 3, 4 itu masih belum perlu, karena anggapannya fungsi ginjalnya itu masih ada. Tapi kalau udah stage 5, fungsi ginjalnya itu sudah hilang sebenarnya. Berarti benar-benar cuma ada organnya tok tapi nggak berfungsi. Nggak berfungsi gitu. Jadi lewat darahnya tapi nggak disaring. Jadi darahnya itu tetap kotor. Padahal sebenarnya ginjal tuh fungsinya untuk menyaring racun menyaring ya. racun yang dikeluarkan nanti lewat kencing gitu. Nah, fungsi itu hilang. Jadinya badan kita nih numpuk racun. Jadi mau nggak mau kalau sudah stage akhir atau stage 5 itu harus cuci darah. Menggunakan mesin, nanti darahnya kita ambil gitu kan, selama perjalanan itu dicuci sama, bukan dicuci, disaring sama, ada saringan di situ, nanti baru darahnya kita kembalikan lagi ke dalam tubuh. Berarti ibarat kata ini kayak anggapannya ginjal cadangan dari luar ya, seperti itu ya, pengganti ginjal. Betul sekali. Oke, karena kan memang banyak banget nih dok di luar sana, kok kayaknya kalau sekalinya pasien atau keluarga Sobat Bros mungkin ada yang menderita gagal ginjal kronis dan ternyata sudah dipakehkan harus cuci darah, itu kan kayaknya kesannya serem banget nih, gitu. Sebenarnya nggak serem juga sih, mungkin ya dok ya, karena pasien di kita aja tuh lama-lama loh. Kita ada yang paling lama itu pasien kita udah 5 tahun HD, sampai 9 tahun pun ada yang sudah HD sampai 9 tahun? Iya. Wow. Jadi sebenarnya yang orang-orang takutkan itu kan adalah, waduh saya sudah kena gagal ginjal stage akhir nih, berarti hidup saya tinggal bentar lagi nih nunggu waktu. Sebenarnya enggak. Kalau dia cuci darah, asalkan dia rutin dan ikutin, itu bisa kok bertahan hidup sampai lama. Bahkan pasien HD yang terlama pun saya tahu ada sampai 15 tahun sudah HD. Tapi memang ya namanya kondisi ya, gitu. Tetap gitu. Tapi kelihatannya bugar. Pasien saya ada satu itu yang sudah HD sekitar 4 tahun, tapi setiap hari kayaknya lebih bugar dari saya. Tiap hari lari di Renon. Oh seriusan? Setiap hari. Bahkan ternyata cuci darah itu bisa meningkatkan kualitas hidup berarti. Iya, ya? betul. Kita aja jarang lari ya. Saya kalah dari pasiennya itu. Kita kalah nih ya. Berarti memang ternyata anggapan orang yang menyatakan bahwa cuci darah itu menyenangkan, malah sebenarnya bisa menyenangkan karena memperbaiki kualitas hidup, malah bikin makin lama ya. Betul. Memang sih betul usia itu kan di tangan Tuhan, tapi dengan kita berusaha, kemudian didukung juga mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni lah ya dok ya. Jadi itu bisa memperpanjang kualitas hidup dari seorang gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu itu pernah dengar mungkin Dokter Marsha, kalau orang sudah terdiagnosa gagal ginjal stage akhir, harus cuci darah, punya uang segunung pun itu pasti akan habis. Mungkin pernah dengar itu, cuma sekarang udah aman. Karena bener-bener udah ada BPJS. Oh wow, tercover BPJS. Tercover BPJS. Bukan jadi, main. Udah nggak ngeluarin duit lagi. Mantap memang. Ya untungnya dengan BPJS. Jadi kemarin pun memang saya tanya seluruh pasien saya, semuanya itu dengan BPJS itu sangat terbantu. Mereka jadinya bisa HD, mau yang
2 kali seminggu, atau yang dokter menyarankan harus 3 kali seminggu, itu bisa semua tercover dengan BPJS. Iya, mungkin karena Sobat Bros di luar sana juga tahu kali ya, mungkin harga dari 1 kali kita cuci darah aja itu mahal banget. Mahal, nggak murah. Karena 1 kali cuci darah itu, kalau yang biasa 1.500.000. Itu baru 1 kali. Baru 1 kali. Belum lagi kalau ternyata harus 2 kali, anggaplah 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Berarti sebulan 8 kali. Kali 1.500.000. Berarti kira-kira sebulan harus nyiapin sekitar 12 juta. Makanya orang zaman dulu, mungkin yang tahun-tahun 90-an atau tahun 2000 yang waktu itu masih belum ada BPJS ya, itu sudah terdiagnosa gagal ginjal stage akhir, mungkin cuma setahun 2 tahun, habis itu mohon maaf sudah dipanggil namanya di atas. Karena mungkin tidak melanjutkan karena terkendala biaya. Berarti memang layanan hemodialisa di Bros ini bisa menggunakan BPJS ya, Dok? Ya mungkin bagi Sobat Bros yang memiliki keluarga yang perlu cuci darah ataupun misalnya sedang mengalami gagal ginjal dan memang ternyata perlu cuci darah dan mungkin terkendala terkait biaya tapi punya asuransi BPJS, itu bisa? Bisa banget. Cuma memang alurnya adalah satu. Pertama, kita harus benar-benar terdiagnosa dulu nih. Jadi, pertama misalkan kita sudah ada keluhan, misalkan kok saya sering sesek ya, kaki saya kok sering bengkak, kencing saya kok hilang gitu loh. Kulit mungkin jadi menggelap. Kulit menggelap, saya gatal-gatal sering. Itu boleh ke fase 1 dulu, nanti kan akan dicurigai dengan gagal ginjal, maka akan dirujuk ke dokter penyakit dalam yang khusus ginjal dan hipertensi. Nanti dari sanalah kita akan mencoba mendiagnosa kembali. Kita akan memeriksa namanya kadar racun di tubuhnya, yaitu dengan cek lab, ureum, dan kreatinin. Nah, nanti di sana akan ketahuan fungsi ginjalnya ini tinggal seberapa sih, gitu loh. Dan itu sekarang gagal ginjalnya udah stage berapa sih, gitu. Kalau dokter penyakit dalam khusus ginjalnya ini sudah menyatakan, oh ini udah stage 5, kamu perlu cuci darah, gitu. Nanti stage berikutnya adalah kita akan pasang akses terlebih dahulu, gitu. Jadi kita nggak kayak orang diinfus setiap hari gitu loh awalnya. Jadi kita pasang dulu nih yang namanya selang kateter, tapi yang langsung ke pembuluh darah. Biasanya akan ada di leher, Dok. Gitu, namanya double lumen. Ya, nanti itu kita pasang dulu karena double lumen itu gimana pun itu kan benda asing ya. Jadi biasanya kita cuma bisa mempertahankan paling lama ya 3 bulan. Kecuali kalau kita pakainya yang permanen, ada itu pun cuma setahun. Nanti kalau enggak, badan kita ini akan bereaksi dia bisa akan berisiko infeksi juga. Infeksi dan lain-lain, dan akhirnya setiap kali HD menggigil. Nah, nanti dari sudah dipasang aksesnya, maka kita akan cek yang namanya viral marker. Itu kita harus cek yang namanya HIV, hepatitis B, hepatitis C. Kenapa kita harus cek? Karena ini kan 3 penyakit ini kan yang menularnya lewat darah. Sedangkan mesinnya ini itu adalah narik darah. Takutnya ada yang ketinggalan nih, yang masih hidup di dalam mesin. Takutnya nanti kalau misalnya kita pakai lagi ke pasien berikutnya juga ikut kena. Jadi kita harus pastikan benar-benar pasien ini tidak ada hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kalaupun ada, apakah nggak bisa HD? Enggak, tetap bisa HD. Tetap bisa HD, tapi dengan mesin khusus. Dia ada satu mesin yang kita biarkan satu untuk infeksius, seperti itu. Nah, ini aku agak tertarik sih, karena mungkin itu juga yang menjadi satu ketakutan dari Sobat Bros di rumah untuk cuci darah jadinya. Karena mungkin ya seperti tadi Dokter Ricky bilang bahwa ada penyakit-penyakit menular seperti kayak hepatitis B, terus kemudian HIV, itu kan benar-benar kayak serem banget ya kalau misalnya terkena gitu, apalagi orang yang sehat terus tiba-tiba karena cuci darah bisa kena. Nah, ini kalau di Bros otomatis kan sudah pasti ada ininya dong, pencegahannya dong, Dok. Pasti. Itu bagaimana cara maintenance alat supaya kita pastikan clear itu steril untuk bisa dipakai ke pasien satunya lagi. Itu gimana, Dok, kalau di sana cara maintenance-nya? Kalau kita di sini nih, karena saya juga kerjasama dengan tim Fresenius ya namanya ya, itu kita itu pasti akan mengecek alatnya juga. Setelah mengecek alat, saya pun sudah memastikan, saya sudah koordinasi juga dengan dokter spesialisnya. Setiap tahun pasien saya pasti akan saya cekkan viral marker. Tetap ditanggung BPJS semua. Mantap. Jadi pasien benar-benar yang sudah nggak usah mikirin biaya lagi. Saya sudah hitung itu semua.
per bulan ada cek darah, untuk cek DL seperti darah lengkap, cek bun SC-nya juga ada tiap 3 bulan, terus ada juga kita cek untuk besinya tiap 6 bulan, dan cek viral marker tiap tahun. Oke, berarti Jadi memang kita amankan semua untuk berarti pasien. mulai dari maintenance, pembersihan, sterilisasi semuanya oke lah ya. Oke. Terus kemudian Dok, untuk layanan HD sendiri ini kan kayaknya hype ya. Kalau di Bros tuh ada berapa sih Dok kapasitasnya? Oke, sebenarnya cukup berkembang sekali HD di Bros ini. Dulu itu kita awalnya punya 6 mesin ya. Terus udah gitu karena kita lihat demand-nya kok makin tinggi. Entah kenapa pasien gagal ginjal ini makin naik setiap tahunnya. Mungkin karena pola makan juga kali ya. Iya, Dok, ya? karena pola makan, Nah, makanan, hidup. terus minuman yang manis-manis. Itu membuat orang-orang itu jadi lebih rusak ginjalnya gitu, lebih gampang rusak. Nah, dari 6 yang awalnya penuh, kapasitasnya kita jadinya nambah 7 mesin HD dan 1 HDF. Mungkin nanti kita bahas yang HDF. Lalu dari 7 ini, baru aja tahun ini, saya karena penuh lagi, saya perpanjang lagi, saya banyakin lagi sekarang, biar saya nggak mau ada pasien HD saya yang nggak bisa HD karena nggak ada tempat. Jadi saya tambahin lagi, sampai sekarang kita punya 13 mesin. Wow. Dan ke depannya kita masih akan punya kuota lagi, tambahan 2 lagi. Jadi kita masih ada spare, bisa sampai 15 mesin nanti, Dok, gitu. bukan. Jadi kita untuk saat ini kita punya 13 mesin HD dan 2 mesin HDF. Gitu. Berarti memang Bros ini sudah berkomitmen ya Iya. untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pasien HD, Betul. bahkan sampai kuota dan mesinnya pun ditambah. Ditambah dari yang tadinya 6 jadi 7, dari 7 jadi 13 kan, seperti itu. Nanti kalau 13 penuh jadi 15. Bukan main. Berarti ini gimana dong dari sisi SDM tenaganya? Oke. Oh, tenaga oke. Oke, Itu ya. sudah saya atur. Pokoknya saya akan sudah melihat Makin lama makin banyak makin nih. banyak. Saya sudah melihat juga secara regulasi itu satu perawat itu harus maksimal hanya menghandle 3 pasien. Jadi sudah saya pastikan itu SDM sudah sesuai dengan peraturan, rekomendasi dan semua ininya perawat itu saya berikan pelatihan. Wow. Pasti saya kirim pelatihan. Berarti memang perawat yang menghandle pasien Betul. HD itu berarti bukan pelatihan, bukan perawat yang ini ya, sembarangan Biasa. ya, bukan perawat biasa. Khusus. Dia ada pelatihan sendiri, dan mereka itu dilatih tuh nggak main-main, nggak cuma yang kayak cuma sebulan atau 2 minggu, 3 bulan dilatihnya, benar-benar 3 bulan. Dilatih secara teori, secara praktek juga, seperti itu. Oke, berarti Sobat Bros jangan khawatir karena ternyata dari ceritanya Dokter Riki ini layanan HD kita itu benar-benar dikonsep sedemikian rupa. 1, untuk memudahkan pasien itu sendiri. 2, untuk membuat pasien itu merasa safety ya, nyaman. bahwa dan nyaman. Dan ketiga, ditangani dan dihandle juga dengan perawat atau tenaga kesehatan yang terlatih seperti betul itu ya. sekali. Bukannya di Bros juga kalau nggak salah kan kita memiliki 2 dokter penyakit dalam, betul. konsultan ginjal hipertensi, betul ya? Kita ada penanggung jawabnya itu, supervisor kita adalah Dokter Sutarke namanya. Dokter Sutarke spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Dan kita juga ada dokter penanggung jawab ini ya, dokter penanggung jawab pasiennya itu adalah Dokter Nyoman Paramita Ayu, SPPD, konsultan ginjal hipertensi. Dokter Riki sendiri? Kalau saya sendiri adalah dokter umum HD-nya gitu. Itu juga kita ada pelatihan waktu itu. Oke, ada pelatihannya. Ada pelatihannya juga. Jadi memang bukan no kaleng-kaleng ya, Nggak, memang kita nggak benar bisa sembarangan. khusus dilatih untuk Betul. menghandle semua pasien HD. Betul. Oke, jadi Sobat Bros, jangan khawatir bahwa ternyata Balirel Hospital atau Bros yang kita kenal ini memang sudah berkomitmen banget ya Dok ya untuk menyajikan pelayanan hemodialisa ini yang Betul. nyaman dan bisa diakses juga dengan mudah oleh Sobat-Sobat Bros di sana yang memang memerlukan. Nah, mungkin seperti itu dulu kali dokter ya. Boleh. Nanti Mungkin kita akan selanjutnya kita akan bahas yang HDF juga boleh. boleh, dan tantangannya mungkin dokter Iya, boleh banget. di episode berikutnya.